Selamat pagi Bapak Ibu. Kebaktian hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 akan dilayani oleh Pendeta Wahyu Pramudia dengan tema Takjub pada Kuasa Allah. Kita saat ini sejenak. Di saat ini ku angkat tembang, bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Hari ini kita beribadah merayakan hari Minggu, hari Tuhan kita. Firman Tuhan minggu ini mengajarkan kepada kita untuk memahami makna takjub pada kuasa Allah.
sehingga umat bisa menghayati ketakjuban itu pada hidup sehari dengan menuruti kehendak Allah. Takjub adalah rasa kagum atau heran akan kehebatan atau keindahan sesuatu. Seperti banyak orang takjub mendengarkan Yesus mengajar, dan dalam Markus 1 ayat 22 tertulis, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Mari kita berdoa mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami, seringkali kami kehilangan ketakjuban kami akan kehadiran dan kuasa-Mu, sehingga kami memilih untuk hidup menurut jalan kami sendiri. Kami berdosa dan melakukan banyak kesalahan. Oleh karena itu, biarlah anugerah-Mu yang menyapa kami, mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan anugerah yang dinyatakan kepada kita. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Allah tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah dari Mazmur 111 ayat yang ke-9. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Besar
Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang mengajar kepada kami bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, namun dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu berbicaralah dan berkatalah kepada kami, agar hidup kami diberi kekuatan oleh firman Allah itu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan akan dibacakan dari Markus pasal yang pertama, ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Markus pasal yang pertama, ayat 21 hingga ayat 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan Roh Allah. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang untuk membinasakan kami? Kami tahu siapa engkau yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, saya pernah hadir bertamu di rumah seseorang. Ketika kami sedang asik ngobrol, tiba-tiba lampu itu mati begitu saja. Nah, biasanya kalau lampu itu mati begitu saja, maka orang akan segera keluar mencari dan memeriksa saklar itu, bukan? Tetapi uniknya, saudara-saudara, di rumah itu ketika kami sedang berbicara, ketika kami sedang mempercakapkan firman Tuhan dan tahu-tahu lampu itu mati, maka refleks yang dilakukan pemilik rumah sungguh mengejutkan. Dia langsung menengking dan berkata, "Dalam nama Yesus lampu nyala, dalam nama Yesus kuasa iblis yang mematikan lampu dipatahkan." Saya kaget, saudara-saudara, mendengar respons itu. Sungguh respons yang tak biasa, bukan? Tetapi lampu tetap saja mati, AC mati, sehingga kami kemudian berdiri. Nah, tepat ketika kami itu berdiri, saudara-saudara, lampu dan AC nyala kembali. Dan sesaat kemudian terdengar suara ketokan di pintu ruang tamu itu. Sang tuan rumah membukanya, masuklah seseorang menggendong anak yang berusia kurang lebih 6-7 tahun. Lalu tamu itu berkata, "Sorry ya, aku tadi nggak ngira aku itu berdiri di dekat tempat di mana mesin pencatat listrik itu ada. Lah anakku itu mainkan saklarnya itu. Tadi sempat mati kan ya. Lalu tak larang anakku tak nyalain lagi saklarnya." Rekan saya yang keburu menengking itu terdiam, saudara-saudara, sementara saya tertawa, tetapi dalam hati.
Ya, teman saya itu tidak unik, saudara-saudara. Dia mewakili orang-orang yang sepertinya melihat kuasa jahat di mana-mana. Lampu mati, ditengking, motor mogok, ditengking, pintu terkunci, ditengking. Seolah-olah dunia ini adalah tempat di mana kuasa jahat bekerja sangat keras di dalam segala sesuatu. Pokoknya yang nggak enak, yang nggak beres itu berasal dari kuasa jahat. Seperti terkesan mengesampingkan rasio atau akal sehat. Tetapi saya juga punya teman yang lain, saudara-saudara, yang ada di dalam ekstrim yang lain. Mereka yang tidak percaya terhadap realita kehadiran kuasa jahat. Mereka yang mengatakan pokoknya yang terlihat itu yang nyata, Pak. Kuasa entah jahat, entah baik, kalau nggak terlihat, ya nggak nyata. Begitu dipenuhi dengan pertimbangan rasional sehingga mengabaikan hal-hal yang spiritual seperti tadi. Saya merasa saudara-saudara keduanya adalah sebuah sikap ekstrim. Ekstrim yang pertama seolah-olah melihat iblis di mana-mana, mengesampingkan akal sehat. Ekstrim yang kedua seolah-olah bersandar pada akal sehat, menolak untuk mempercayai yang tidak terlihat, padahal Alkitab dengan jelas menggambarkan realita kehadiran kuasa si jahat itu, bukan? Saudara-saudara, mari kita kembali ke dalam bacaan Injil yang kita baca tadi, saudara-saudara. Lihat bagaimana ketika Yesus memulai pelayanannya, memberitakan kerajaan Allah, dia bukan hanya berkata-kata, tetapi dia membuktikan kekuatan kata-katanya, dan kuasa si jahat pun tunduk dan takluk kepadanya. Dan uniknya saudara-saudara, bacaan ini terjadi, peristiwa ini terjadi ketika mereka sedang berada di tempat ibadah. Ketika Yesus hadir di situ, orang yang dirasuk sepenuhnya oleh iblis, kuasa jahat yang tak terlihat itu berkata, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang untuk membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Jadi peristiwa ini terjadi di dalam rumah ibadah ketika Yesus sedang mengajar dengan kuasanya, kuasa iblis mengenalinya. Orang yang dirasuk itu entah sampai kapan, entah dari kapan ia dirasuk, kita tidak dapat data itu, mampu mengenali siapa Yesus. Ia menyebut Yesus yang kudus dari Allah. Saudara, yang unik adalah iblis, kuasa si jahat itu mengenali siapa Kristus. Tetapi pengenalan iblis terhadap Kristus itu tidak membawa ke dalam penyerahan atau pertobatan, bukan. Dia tahu siapa Yesus. Itu sebabnya Yakobus pasal 2 ayat 9 pernah mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi orang yang dirasuk oleh kuasa jahat ini menunjukkan bahwa kuasa jahat itu mengenal siapa Kristus dan mereka gemetar, mereka gentar di hadapan Kristus. Walaupun seolah-olah kuasa jahat itu mampu merasuki, mengendalikan seseorang, bermanifestasi bahkan di dalam tempat ibadah, saudara-saudara, tetapi kuasanya menjadi gentar dan gemetar di hadapan Kristus. Nah, ini yang harus kita camkan dengan baik, saudara-saudara. Kuasa jahat itu ada, dia bekerja, tetapi dia akan selalu tunduk kepada kuasa Kristus. Dia tidak tunduk dengan benda-benda rohani apapun namanya itu. Dia tidak takut dengan tempat ibadah tertentu. Peristiwa ini terjadi di dalam tempat ibadah, tetapi ia takut terhadap Kristus dan kuasanya.
Ia takut terhadap mereka yang memakai dan menggunakan otoritas nama Kristus. Saya masih ingat saudara-saudara suatu kali ketika seorang teman membeli rumah yang baru dan kemudian kami melakukan bidstone pengucapan syukur untuk rumah itu. Saya diajak keliling rumah itu, saudara-saudara. Tiap kamar dibuka dan kepada saya diperlihatkan bahwa tiap kamar itu ada salib yang dipasang di situ. Jadi kamarnya ada 3, ruangan yang lain ada 3, ada 6. Di dekat pintu masuk ada 1, 7 salib dipasang di rumahnya. Lalu saya bertanya, kenapa sih salib-salib itu dipasang di situ? Dan ia menjawab, supaya setan takut nggak jadi masuk rumah ini. Saudara-saudara, yang ditakuti oleh kuasa jahat, yang ditakuti oleh setan, bukanlah barang walaupun berbentuk salib sekalipun. Yang dia takuti adalah ketika ada seseorang menggunakan nama Kristus, ia hidup di dalam Kristus dan mendeklarasikan kemenangan Kristus atas kuasa jahat. Dia tidak pernah takut kepada salib yang terpasang betapapun banyaknya. Tetapi yang dia takut adalah ketika yang empunya rumah, anak Tuhan, menggunakan otoritasnya sebagai orang percaya, mengusir kuasa si jahat itu. Bukankah Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai engkau, hai murid Kristus? Salah satunya adalah mereka akan mengusir setan dalam namaku. Dan Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita memberi kita kekuatan, kuasa untuk mengusir setan di dalam nama Kristus. Maka agak mengherankan kalau orang Kristen ke toilet saja takut, pergi ke tempat kegelapan saja khawatir, ada di tempat baru saja tidak nyaman. Oh ya, realita kuasa si jahat itu ada. Tetapi kepada kita diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah untuk mengusir segala pekerjaan si jahat. Bukan dengan kuat dan kuasa kita, tetapi dengan kuat dan kuasa Kristus. Saudara-saudara, kepada kita yang percaya kepada Kristus, kita diberi kuasa. Kata kuasa berarti kewibawaan untuk menolak, mengalahkan pekerjaan si jahat. Sebab kita tahu, saudara-saudara, di mana kuasa jahat bekerja, dia tidak hanya merasuki seseorang, saudara-saudara, dia juga bisa bekerja merusak keharmonisan rumah tangga, keharmonisan komunitas Kristen tertentu. Dia juga bisa berkuasa dan bekerja mewarnai, memengaruhi roh zaman ini, sehingga orang hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan. Dia bisa memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara. Tetapi satu kata kunci yang ingin menegaskan bahwa ketika dia bekerja, dia merusak manusia dan kemanusiaan itu. Orang yang dirasuki kuasa jahat tidak akan menjadi orang yang berperilaku moral yang baik. Orang yang dirasuki kuasa jahat dalam catatan Injil dijauhkan dari manusia yang lain. Mereka tinggal di pekuburan. Orang yang dirasuk kuasa jahat, kata Alkitab, melakukan hal-hal yang tercela. Dan kita bisa mengerti bahwa bukan hanya manifestasi yang bisa dikerjakan oleh roh jahat, tetapi setiap pekerjaan yang menghancurkan kemanusiaan, yang memisahkan satu manusia dari manusia yang lain, bisa jadi ada kuasa itu yang bekerja di baliknya. Kalau itu jelas kerasukan, kita tahu bagaimana mengusirnya. Tetapi bagaimana dengan benih-benih perpecahan yang ia taburkan di tengah keluarga?
Keluarga saling menyalahkan satu dengan yang lain. Hidup di dalam kecurigaan yang besar satu dengan yang lain. Lalu bagaimana dengan benih-benih perpecahan yang dia tanamkan di dalam komunitas, saudara-saudara? Seolah-olah orang-orang itu hanya memperjuangkan egonya sendiri. Dan ketika satu ego diperjuangkan bertemu dengan orang lain yang hanya memperjuangkan egonya, maka terjadilah konflik besar. Dan tebak siapa yang mendapat keuntungan dari konflik ini. Saya jadi teringat saudara-saudara sewaktu kecil masih di sekolah dasar. Kadang kami memberi jangkrik untuk diadu. Yang kami lakukan saudara-saudara adalah jangkrik yang satu, saudara-saudara. Kami ambil rambut, kami ikat kakinya, kami puntir-puntir-puntir. Dan dalam keadaan mungkin pusing, kami taruh dia di satu tempat. Kemudian jangkrik yang kedua kami lakukan hal yang sama. Kami ambil sehelai rambut, diikat, diputir-puntir sampai dia marah. Dan kami taruh di lokasi itu. Ketika dua jangkrik ini saling bertemu, barangkali mereka berpikir, kamu yang menyebabkan ini kepadaku, aku marah kepadamu. Kamu yang menyebabkan ini kepadaku, aku marah kepadamu. Dan mereka saling menggigit dan saling membinasakan. Anak-anak kecil yang lain seperti saya tertawa menikmati pemandangan itu sambil berkata, terus, lanjutkan, sikat, banting, gigit, patahkan. Setiap pekerjaan, setiap upaya yang tidak membuat kita memperlakukan orang sebagaimana seharusnya. Setiap upaya yang ternyata memecah keluarga, memecah komunitas orang percaya, seolah-olah egonya sendiri yang sedang diperjuangkan. Jangan-jangan ada pekerjaan kuasa kegelapan di situ. Ketika Kain marah, kemarahan itu menetap di hati. Alkitab mengatakan bahwa ada penggoda yang menggoda dia. Dosa sudah mengintai. Dan kita tahu di dalam tindakan yang seolah-olah mencerminkan emosi manusia, Kain membunuh Habil, di situ ada dosa yang turut serta. Dan siapa di balik dosa selain kuasa kejahatan? Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita tentang realita kuasa si jahat yang bisa bekerja melalui manifestasi, menghancurkan komunitas lewat roh perpecahan, dan juga bisa mempengaruhi zaman ini sehingga orang melakukan hal-hal yang menjijikkan, hal-hal yang berdosa dan tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita menghadapi kuasa seperti ini? Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, saudara-saudara, memberi petunjuk penting. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi yang diminta Alkitab adalah bukan merasa gentar dan gemetar di hadapan kuasa itu. Bukan, kuasa itu ada, saudara-saudara, tetapi kita tidak boleh gentar dan gemetar, tetapi kita mengarahkan diri kepada kuasa Tuhan, berlindung di dalam darah Kristus, merasa takjub pada kuasa Allah, dan ketakjuban kita akan kuasa Allah itu membawa kita untuk bersikap waspada terhadap kuasa si jahat. Sebab hanya ketika kita berada di dalam kuasa Allah, hidup di dalam kehendak-Nya, menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, maka kita bisa menolak pekerjaan si jahat. Entah dalam bentuk manifestasi fisik, entah dalam bentuk menghancurkan kesatuan komunitas, entah yang mempengaruhi roh zaman ini. Jadi jangan gentar terhadap kuasa si jahat itu. Arahkan pandangan kepada Kristus, darahnya dan kuasanya.
Dan di dalam nama dan kuasa-Nya, kita mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan segala kuasa jahat. Saudara-saudara, tidak pernah di dalam hidup saya sebagai seorang pendeta di GKI, saya melihat anak-anak remaja saya dan pemuda saya begitu serius berdoa. Ketika itu bukan karena kurang uang, bukan karena ada masalah atau pergumulan tertentu, saudara-saudara, tetapi ada satu orang yang hadir di gereja pada waktu itu tiba-tiba menunjukkan gejala kalau dia kerasukan. Kata-kata makian itu keluar, hujatan itu keluar. Saya datang bersama beberapa orang dan memastikan itu bukan problem psikologis, itu sungguh sebuah kerasukan yang terjadi. Salah seorang anak pemuda berkata, "Pak, apa yang harus kita lakukan? Gimana kita bisa kuat mengalahkan kuasa si jahat? Kami belum pernah." Saya berkata, mari kita berdoa. Kekuatan kita bukan di dalam diri kita. Kekuatan kita ketika kita kuat di dalam Tuhan, tunduk di dalam kekuatan kuasa-Nya, dan mendeklarasikan kemenangan Kristus itu bagi orang yang sedang dirasuk kuasa si jahat. Dan saat itu, saudara-saudara, saya melihat anak pemuda dan remaja itu berlutut berdoa, memohon Tuhan menyucikan mereka, memohon kuasa Tuhan dinyatakan. Dan bagi mereka yang bahkan belum pernah terlibat dalam pelayanan seperti ini, pertama kali mereka merasakan betapa nama Yesus mengalahkan dan menghancurkan segala pekerjaan si jahat. Tidak lama kemudian orang yang dirasuk itu sadar, menangis, dan anak-anak pemuda itu terus melayaninya. Ya, kuasa yang tak terlihat itu ada. Kuasa si jahat itu mengintai dan bekerja dengan berbagai cara. Kita tidak diminta takjub pada kuasa si jahat. Kita diminta melihat kuasa Kristus, kemenangan salib Kristus. Dan di dalam nama-Nya, kita mengalami ketakjuban akan kuasa Kristus atas segala kuasa. Jangan takut sepanjang kita tunduk dan takjub pada kuasa Allah. Mari kita berdoa. Firman yang kami baca dan renungkan mengajar kami untuk melihat realita keberadaan kuasa-kuasa jahat. Menakutkan, mencemaskan. Tetapi kami tahu, kami dipanggil untuk takjub pada kuasa Kristus dan darah-Nya. Kami memerangi segala kuasa si jahat bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan darah anak domba Allah, dengan darah Kristus. Oleh karena itu kami menolak segala pekerjaan si jahat dalam berbagai bentuk, manifestasi yang ada, pikiran yang buruk dan kotor yang mempengaruhi kami, roh pemecah yang bekerja di dalam keluarga dan komunitas, kami tolak dan patahkan pekerjaannya di dalam nama Kristus. Dan biarlah di dalam hidup dan pelayanan kami, ketakjuban kami akan Kristus itu memberi kami ketenangan di tengah kehidupan sehari-hari, apapun pergumulan kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Open the eyes of my heart.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengingatkan pengakuan iman Rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Di dalam doa syafaat ini kami membawa seluruh anggota jemaat dalam pergumulan kehidupannya. Kiranya Engkau ya Tuhan berkenan menyatakan kuat kuasa-Mu, sehingga kami menjadi takjub dan menghidupi hidup ini di dalam jalan ketakjuban akan kuasa Allah itu.
Kami berdoa bagi mereka yang sakit, ada di dalam masa isolasi, ada di dalam pergumulan ekonomi atau pergumulan rumah tangga. Biarlah Engkau ya Tuhan menyatakan kuat kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa untuk segenap aktivis, kiranya Engkau menuntun apa yang bisa kami kerjakan dan lakukan di masa-masa seperti ini. Juga berdoa untuk majelis jemaat, kiranya Engkau mengaruniakan hikmat sehingga mereka bertindak dengan tepat dan benar. Kami berdoa untuk pendeta yang melayani, biarlah hikmat Tuhan menyertai perjalanan kehidupan dan pelayanannya secara khusus di masa pandemi ini. Kami terus berdoa untuk para pemimpin kami di negeri ini, berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka bisa memimpin dan menjalankan pemerintahan dengan baik, dengan sikap yang terbaik di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Inilah doa syafaat kami, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita tiba saatnya untuk memberi persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA atas nama BCA GKI Kut Asri atau melalui kode QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri. Untuk persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikan, dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan taruh di kotak persembahan di gereja, atau Bapak Ibu bisa menghubungi kantor gereja untuk mengambil persembahan dengan amplop tertutup. Marilah membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita doa persembahan. Terima kasih Tuhan Bapa kami dan surga, Engkau yang telah satukan kami Tuhan. Hingga saat ini kami akan memberikan persembahan kami ini Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat memberikan kemuliaan nama-Mu saja, dan majelis jemaat Engkau beri hikmat dalam mengelola persembahan ini Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Allah lewat
sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya, sekarang dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Biarlah kasih Allah yang tak berkesudahan, cinta dan pengorbanan Kristus, sukacita yang melampaui akal pikiran dari Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya.